Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, kita bertemu lagi dengan materi lanjutan dari minggu kemarin, yaitu kita bahas bersama-sama tentang kebijakan pemerintah kolonial Belanda. Sebelum kita belajar, mari bersama-sama terlebih dahulu kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin. Rabbana jidna ilman warzuqna fahman. Allahumma akhrijna min dhulumatil wal akhrimna binuril fahm. Waftah alaina bi ma'arifatik wasahil lana abwab fadlika ya arhamar rahimin. Ya Rabb, tambahkanlah ilmu bagi kami dan berikanlah kami kepahaman. Ya Allah, keluarkanlah kami dari kegelapan prasangka, muliakanlah kami dari cahaya pemahaman, bukalah pengertian ilmu kepada kami, dan bukalah untuk kami pintu-pintu anugerah-Mu, wahai Zat yang paling penyayang. Amin ya Allah ya Arhamar Rahimin. As'aluka ijabah bisiril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana amin. Anak-anakku sekalian, mari kita bersama-sama satu persatu bahas materi pertemuan kali ini, yaitu yang pertama bagian A, pengaruh kebijakan kerja paksa di zaman Belanda atau disebut Rodi. Anak-anakku sekalian, Bapak di sini tampilkan seorang tokoh penguasa dari Prancis yang menguasai Belanda saat itu, namanya Louis Napoleon, yang merupakan perwakilan Prancis di Belanda. Jadi saat itu Belanda sedang dikuasai negara Prancis. Saat itu Napoleon mengangkat Herman William Daendels sebagai gubernur jenderal di Nusantara, yaitu di Indonesia, dengan tugas utamanya adalah mempertahankan Pulau Jawa dari serangan Inggris. Sebab saat itu ada persetujuan, ada perang antara Prancis lawan Inggris. Kemudian kebetulan Belanda dikuasai oleh Prancis, maka Napoleon memerintahkan seorang Belanda yang namanya Herman William Daendels untuk menjadi gubernur jenderal di Nusantara dengan tugas utama mempertahankan Pulau Jawa dari kerajaan Inggris. Lalu siapa Daendels ini? Daendels ini lahir di Hetem di Belanda. Usianya 55 tahun, merupakan seorang politikus Belanda yang menjadi gubernur jenderal Hindia Belanda yang ke-36. Ia memerintah di antara tahun 1808 sampai 1811. Masa itu Belanda sedang dikuasai oleh Prancis. Daendels tiba di Batavia di Jakarta dulu pada tanggal 5 Januari 1808 dan menggantikan Gubernur Jenderal Albert Misi. Masa Daendels mulai dari 1808 sampai 1811. Saat itu Louis Napoleon Bonaparte, penguasa negeri Belanda, yang mengangkat William Daendels sebagai Gubernur Jenderal di Hindia Belanda. Tugas utamanya adalah mempertahankan Pulau Jawa. Ya, bukan mempertahankan Nusantara ya, mempertahankan Pulau Jawa dari ancaman negara Inggris. Lalu ditugaskan pula untuk mengatur pemerintahan di Nusantara saat itu ya. Langkah yang ditempuh yang pertama adalah melakukan pembangunan fisik. Ya, di antaranya terbagi ada 4 tahap. A. Membangun pabrik senjata di Semarang. Kedua, membangun benteng pertahanan. Yang selanjutnya membangun pangkalan armada laut di Merak dan Ujung Kulon.
Dan yang keempat, membangun jalan raya Anyer Panarukan sejauh kurang lebih 1000 km yang disebut Jalan Raya Pos atau Jalan Raya Dendes. Upaya Dendes ini melakukan pembangunan fisik melakukan kerja paksa yang disebut kerja rodi yang menyengsarakan rakyat Indonesia. Kebijakan Dendes. Pertama, Dendes membangun rumah sakit, tank militer. Di Surabaya ia membangun sebuah pabrik senjata, termasuk di Semarang ia membangun pabrik meriam, dan di Batavia ia membangun sekolah militer. Dendes mendirikan pabrik senjata dengan nama Artillery Konstruksi Winkel. Letaknya di daerah Kalimas, di daerah Hadapuan dekat penjara Kalisolok. Nah, ini adalah pabrik senjata yang dibangun Dendes di Semarang dan di Surabaya. Lalu Dendes pun meningkatkan jumlah tentara dari berbagai suku bangsa di Indonesia yang kalau tidak salah disebut istilah kenil ya, tentara Belanda yang berasal dari berbagai suku bangsa di Indonesia, yang menambah jumlah angkatan perangnya dari 3.000 orang menjadi 20.000 orang. Yang kedua, yaitu menurut data Pusat Dokumentasi Arsitek Indonesia atau PEDA Indonesia, terdapat 459 benteng. 303 ada di Sumatera dan 159 ada di Jawa. Nah, namun secara fisik ditemukan hanya 177 benteng. Hampir 300 benteng yang hilang. Dari 300 benteng itu hanya segelintir yang masih terawat dan terjaga. Nah, di sini Bapak tampilkan benteng Pot Utrecht ya di Banyuwangi. Jadi kalau kalian suatu saat ada kesempatan berkunjung ke sana, kalian bisa melihat-lihat benteng yang ada di Banyuwangi yang namanya Pot Utrecht. Utrecht ini sebuah nama tempat di negeri Belanda. Lalu ada benteng Vanderwijk di Gombong ya. Lalu di sini ada benteng Oren di Ternate dan benteng Willem Ambarawa. Ini semua adalah benteng-benteng pertahanan yang dibuat oleh Belanda ya, dari kemungkinan serangan kekuasaan negara Inggris. Yang ketiga, Dendes pun membangun pangkalan armada laut di ujung Kulon Banten. Pekerjaan pertama Dendes adalah membuat pangkalan angkatan laut di ujung kulon. Untuk itu Dendes memerintahkan kepada Sultan Banten untuk mengirim pekerja rodi sebanyak-banyaknya agar pekerjaan yang direncanakan cepat terselesaikan. Nah, tetapi karena daerahnya berawa, banyak pekerja yang mati karena penyakit malaria saat itu. Sehingga banyak di antara mereka yang melarikan diri. Yang ini membuat Dendes marah dan menuduh Mangkubumi Wagadiraja sebagai biang kala di lahirnya pekerja itu. Nah, melalui utusan Sultan yang datang ke Batavia, Dendes memerintahkan supaya yang pertama adalah Sultan harus mengirimkan 1.000 orang rakyat setiap hari untuk dirodikan, kerja paksakan di ujung kulon. Yang kedua, Sultan harus segera menyerahkan patih Mangkubumi Wagadiraja ke Batavia. Dan ketiga, Sultan supaya segera memindahkan keratonnya ke daerah Anyer karena di Surosoan akan dibangun benteng Belanda. Ini adalah sepak terjang Dendes selama ada di Nusantara. Ini adalah daerah ujung kulon di mana dulu oleh Dendes dibuatkan armada laut ya, untuk pertahanan kekuasaannya di Nusantara, khususnya mempertahankan Pulau Jawa dari serangan kerajaan Inggris. Selanjutnya yang dilakukan Dendes adalah membuat jalan raya pos Anyer Panarukan mulai dari Anyer Banten ini sampai Panarukan di Jawa Timur yang jaraknya kurang lebih 1.000 km ya. Jalan raya ini disebut Jalan Raya Dendes atau Jalan Raya Pos Anyer Panarukan.
Dalam membuat jalan raya ini dari Anyer sampai Panarukan, mulai dari Anyer sampai di Panarukan ini, Dendes menerapkan kerja rodi atau kerja paksa. Jalan raya pos atau Groot Postweg adalah jalan yang terbentang dari Anyer sampai Panarukan yang panjangnya kurang lebih 1000 km. Dibangun pada masa pemerintahan Gubernur Jenderal Belanda Herman Willem Dendes yang memerintah mulai dari tahun 1762 sampai 1818. Dengan tangan besinya, jalan itu diselesaikan hanya cukup memakan waktu 1 tahun. Sumber Inggris melaporkan seluruh korban yang tewas akibat pembangunan jalan raya pos ini kurang lebih sebanyak 12.000 orang. Itu yang tercatat. Diyakini jumlah korban lebih dari itu, tapi tak pernah ada komisi resmi yang menyelidiki saat itu ya. Nah, inilah sepak terjang Dendes membangun jalan raya pos atau jalan raya Dendes ya, mulai dari kota Anyer di ujung kulon di Banten sampai di Panarukan di Jawa Timur. Nah, jalan pos Dendes ya, di sini ada keterangan jalur pos atau yang warna biru. Nah, ini adalah jalur pos Dendes ya, mulai dari Anyer ini, Cilegon, Balaraja ke Bekasi. Nah, ada jalur yang di utara melalui Bekasi, Karawang, Cikampek, Indramayu. Ada yang jalur selatan ke Cisarua, Cianjur, Bandung, Sumedang, ke Cadas Pangeran, Kadipaten, dan selanjutnya. Jalan raya pos ini dibangun sepanjang lebih kurang 1000 km, dibangun atas instruksi Gubernur Jenderal Hindia Belanda ke-36 Herman Willem Dendes 207 tahun silam. Sampai kini masih menjadi akses angkutan barang dan orang di Jawa. Dalam waktu 1 tahun sejak Mei 1808 hingga Juli 1809, dengan tangan besi Dendes merampungkan pembangunan jalan ini. Nah, kalau kalian nanti berkesempatan datang di Anyer, nah, di situ ada titik 0 km jalan raya pos yang dimulai dari kota Anyer. Di sini ada dibangun monumen 0 km Anyer Panarukan pada tahun 1806. Jalan ini disebut Jalan Raya Pos Dendes atau Groot Postweg ya. Bagaimana info selanjutnya mengenai Jalan Raya Pos ini, silakan simak video pembelajaran berikut ini. Pembangunan Jalan Raya Pos merupakan pembangunan jalan yang dibangun oleh Gubernur Jenderal Daendels yang menghubungkan wilayah Pulau Jawa bagian barat dan wilayah Pulau Jawa bagian timur yang panjangnya kurang lebih sekitar 1000 km. Setelah menempuh perjalanan yang sulit karena blokade tentara Inggris selama 10 bulan, Daendels akhirnya mendarat di Anyer pada tanggal 1 Januari 1808. Sebagai seorang yang memiliki banyak pengalaman sebagai perwira militer Angkatan Darat, Daendels melanjutkan perjalanan ke Jawa melalui jalan darat. Diperlukan waktu 4 hari untuk menuju Batavia. Ia melihat dengan mata kepala sendiri kondisi jalan Anyer menuju Batavia di musim hujan. Kondisinya sangat berbeda dengan jalan raya yang dibuat oleh Napoleon Bonaparte yang menghubungkan Paris dengan 25 kota lainnya di Eropa, termasuk jalur transnasional Paris-Amsterdam. Jalannya sudah bagus. Berbekal pengalamannya itu dan berdasarkan instruksi bagi Gubernur Jenderal yang diterimanya dari Raja Belanda Louis Napoleon pada waktu itu, akhirnya mengilhami Daendels untuk merencanakan pembuatan jalan raya itu. Untuk lebih mengetahui permasalahan yang ada di Pulau Jawa, Daendels memutuskan untuk melakukan perjalanan ke Semarang dan ujung timur Pulau Jawa. Ia meninggalkan Buitenzorg pada tanggal 29 April 1808 dan tiba di kota Semarang pada tanggal 5 Mei
Ketika tiba di Semarang inilah Daendeles mengeluarkan perintah untuk memperbaiki dan menghubungkan jalan-jalan desa yang telah ada. Proyek ini diserahkan kepada pimpinan pasukan Zeni, von Lützow. Karena keterbatasan biaya, pemerintah hanya akan menanggung biaya pembangunan dari Batavia ke Buitenzorg dan petak-petak jalan di Priangan yang pelaksanaannya akan diatur oleh Gubernur Jenderal sendiri. Telah disediakan dana senilai Rp30.000 atau setara dengan gaji Kepala Dewan Hindia Belanda selama 1 tahun untuk pembangunan jalan itu. Ketika bertemu dengan 38 bupati di Semarang, ia meminta agar proyek pembangunan jalan ini, khususnya jalur Cirebon ke Surabaya, dilanjutkan oleh para pejabat setempat karena keterbatasan biaya yang dimiliki oleh kas negara. Maka jalur Cirebon ke Semarang hingga Surabaya tidak menjadi tanggungan negara, namun dengan memanfaatkan sistem kerja wajib yang selama itu telah ada di bawah pimpinan para pejabat setempat. Pelaksana kerja wajib ini sebenarnya bukan paksaan, namun yang melaksanakannya adalah kaum petani yang mendapatkan bagian sawah di desa sebagai imbalan. Kerja wajib umum juga dibebankan kepada desa yang dilalui jalan raya ini, khususnya kepada para pemuda yang badannya masih segar dan bugar. Untuk merealisasikan jalan itu, Daendeles mengeluarkan instruksinya yang terdiri atas 10 pasal. Kemudian ia menyerahkan kepada komisaris urusan pribumi untuk membuka jalan raya dari Buitenzorg ke Karangsambung melalui Cipanas, Cianjur, Bandung, Parakan Muncang, dan Sumedang. Realisasi pembuatan jalan ini harus sudah dimulai pada musim kemarau, setelah penduduk melaksanakan panen kopi dan panen padi. Mengingat berbagai macamnya medan yang akan dilalui jalan raya ini dan minimnya peralatan yang dimiliki penduduk, maka penduduk dibebaskan dari penggarapan jalan yang harus menembus rawa-rawa, sungai, ataupun lahan yang tergenang air. Untuk mengatasi kondisi jalan seperti ini, Gubernur Jenderal menyerahkan kepada komisaris urusan pribumi. Kemudian pembangunan jalan ini dilakukan dengan mengerahkan tenaga sebanyak 1.100 orang bujang yang dikirim dari Jawa dan dibantu oleh masyarakat setempat. Karena penduduk yang tinggal di daerah sekitar jalur jalan raya ini sedang melakukan panen, sehingga diharapkan tidak mengganggu aktivitas panen komoditi yang sangat diperlukan oleh pemerintah kolonial Belanda. Mengingat beratnya medan, tenaga yang dikerahkan untuk merealisasikan jalan ini disesuaikan dengan medannya, dengan komposisi sebagai berikut. Jalur dari Cisarua ke Cianjur sebanyak 400 orang. Dari Cianjur ke Raja Mandala 150 orang. Dari Raja Mandala ke Bandung 200 orang. Dari Bandung ke Parakan Muncang 50 orang. Dan dari Parakan Muncang ke Sumedang sebanyak 150 orang. Serta dari Sumedang ke Karangsambung sebanyak 150 orang. Tenaga yang dikerahkan untuk pembuatan jalan ini bukan berasal dari wilayah sekitar jalan. Oleh karena itu, mereka diberikan upah yang jumlahnya bervariasi, disesuaikan dengan kondisi medannya. Untuk pelaksanaan pemberian upah ini, pelaksanaannya di bawah tanggung jawab komisaris urusan pribumi. Adapun rincian upah mereka adalah sebagai berikut. Upah dari jalur Cisarua ke Cianjur sebanyak Rp10 perak per orang. Kemudian dari Cianjur ke Raja Mandala sebanyak Rp4. Dari Raja Mandala ke Bandung Rp6 perak. Dari Bandung ke Parakan Muncang Rp1 perak. Dan dari Parakan Muncang ke Sumedang Rp5 perak, serta dari Sumedang ke Karangsambung Rp4 perak. Selain pembayaran tadi, Komandan Zeni Kolonel Lützow yang bertanggung jawab atas pembangunan jalan ini ditemani oleh 2 orang insinyur yang diberi tugas untuk membuat rencana tempat mana yang akan dibuka untuk jalan, yang cocok untuk digali dan juga yang cocok untuk diratakan. Jalur Cisarua ke Cianjur ditangani oleh seorang insinyur, dan dari Parakan Muncang ke Karangsambung diserahkan kepada insinyur yang lain.
Sedangkan masing-masing insinyur dibantu oleh seorang bintara yang cakap dari pasukan artileri. Dan semua yang terlibat dalam pembangunan ini akan diberi gaji sebesar 1/4 ringgit perak setiap hari. Sementara kepada kepala dan para perwira Jenny akan memperoleh uang harian yang jumlahnya disesuaikan dengan pangkat mereka. Komisaris urusan pribumi juga diizinkan untuk mengambil peralatan yang diperlukan dari gudang-gudang yang berada di Batavia. Kemudian peralatan itu dibagikan kepada para pekerja untuk memudahkan pembangunan jalan tersebut. Untuk menunjang kelancaran pembangunan proyek ini, setiap minggu komisaris negara harus melaporkan kepada gubernur jenderal sejak awal dan selama proses pembangunannya. Diharapkan dalam waktu 1 tahun, jalan ini harus selesai dibangun dan dapat difungsikan sesuai rencana yang telah ditetapkan. Namun pembangunan jalan ini ternyata tidak semulus yang direncanakan. Jalur Cianjur ke Sumedang mengalami kendala, khususnya dalam pembuatan jembatan dan pemotongan lereng gunung yang sangat terjal, seperti jalur Parakan Muncang ke Sumedang. Dengan adanya hal tersebut, Gubernur Jenderal kemudian mengeluarkan ketetapan baru, yakni bahwa para pekerja yang berasal dari daerah Cirebon yang dikerahkan untuk memperbaiki jalan-jalan di Sumedang akan dibayar sesuai dengan ketetapan yang baru, dengan perincian sebagai berikut. Mandor jalan akan menerima 3 ringgit. Pekerja pembuat jalan akan menerima 2 ringgit. Masing-masing kepala akan diberikan beras sebanyak 3 kantong beras sebagai penyesuaian dasar pembayaran yang diberikan kepada pekerja di jalur yang lain. Selain itu, dengan melihat beratnya medan yang harus ditembus, Gubernur Jenderal juga mengeluarkan ketetapan yang lain, bahwa setiap kuli yang berasal dari daerah sekitar Batavia dan juga Priangan akan diberikan secara gratis setiap hari 1,5 pon beras dan setiap bulan 5 pon garam. Menurut sejarawan dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia atau LIPI, yaitu Aswi Warman Adam, membenarkan pernyataan tersebut. Menurutnya, Daendels dikirim ke Jawa oleh pemerintah Prancis yang sedang menduduki Belanda. Apa yang dilakukan Daendels tentu dilaporkan dan tercatat dalam arsip Prancis. Selain itu, beliau juga mengatakan bahwa para pekerja di Jalan Raya Pos dibayar oleh pemerintahan Daendels. Namun, soal uang nilai yang dikorupsi tidak tahu pasti. Hal senada juga disampaikan oleh sejarawan Peter Carey. Menurut Peter Carey, memang ada anggaran yang tersedia dari pemerintahan kolonial, tapi yang bertanggung jawab adalah bupati dan petinggi pribumi lokal setempat untuk mengurus pembangunan jalan tersebut. Lebih lanjut, Peter Carey menjelaskan bahwa upaya untuk para pekerja ini banyak diselewengkan. Pengaturan proses manajemen proyek ini juga tidak diatur dengan baik. Bukan hanya gaji, tapi persiapan bekal dan alat dan sebagainya, rupanya ada banyak penyelewengan. Sebab begitu banyak orang buruh kasar yang digerakkan meninggal, diduga antara 7.000 hingga 14.000 orang. Jadi tidak mungkin begitu banyak korban kalau semua diatur dengan baik di tingkat lokal. Berikut tadi merupakan penjelasan mengenai bagaimana pembangunan Jalan Raya Pos dari hasil penelitian karya Profesor Djoko Mariandono. Terima kasih sudah menyaksikan, semoga bermanfaat. Nah, demikianlah sekilas tentang gambaran pembuatan Jalan Pos Dendes atau Jalan Raya Pos Anyer Panarukan. Selanjutnya adalah kerja Rodi, sebagai mana tadi dibahas sedikit bahwa pembangunan jalan pos ya dari Anyer ke Panarukan itu diciptakan Dendes dengan cara kerja Rodi ya, atau kerja paksa yang memaksa rakyat Indonesia saat itu yang terjajah untuk bekerja dipaksa membangun jalan raya pos. Ya, itu dari Anyer dan Panarukan. Inilah sekilas foto-foto kerja Rodi yang dipaksakan Belanda pada rakyat Indonesia di masa dulu. Sejarah kerja Rodi
Kerja rodi atau kerja paksa banyak muncul di saat Napoleon memerintahkan Dendels menjadi gubernur jenderal pada tanggal 1 Januari 1808, di mana tugas utama Dendels adalah mempertahankan Pulau Jawa dari ancaman Inggris. Selain diberi tugas untuk mengatur pemerintahan di Indonesia. Kerja rodi atau kerja paksa adalah sebuah sistem kerja paksa yang diterapkan pada masa pemerintahan kolonial Belanda dulu. Di sini rakyat dipaksa untuk mengerahkan semua tenaga untuk ikut serta dalam membangun infrastruktur yang akan digunakan oleh pihak Belanda. Namun semua pekerjaan rakyat tidak diberi upah sepeser pun. Itulah kerja paksa. Tujuan kerja rodi yang pertama adalah membuat jalan raya sepanjang 1.100 km dari Anyer hingga Panarukan. Yang kedua, membangun pelabuhan serta kapal perang untuk kebutuhan militer. Semua dibangun oleh rakyat Indonesia dengan tanpa upah sepeser pun. Yang ketiga, membangun pangkalan tentara dengan melatih orang-orang pribumi. Ya, itulah kebijakan militer seorang Dendels saat memerintah di Indonesia. Selanjutnya kita lihat sini. Untuk mendapatkan dana, Dendels menetapkan beberapa peraturan. Yang pertama adalah penyerahan pajak berupa hasil bumi. Jadi rakyat dipajak dengan cara menyerahkan hasil bumi yang dimiliki oleh rakyat. Lalu kewajiban menjual hasil bumi hanya kepada pemerintah Belanda. Jadi rakyat tidak boleh menjual hasil bumi kecuali kepada pemerintah Belanda dengan harga yang telah ditetapkan oleh mereka. Itulah ya kelicikan orang-orang Belanda dulu ketika menjajah rakyat Indonesia. Dan yang ketiga, kewajiban untuk menanam kopi khusus di daerah Priangan, yang disebut Prengersetzel. Nah ini Previs Lefren, di mana masyarakat Indonesia wajib menjual hasil buminya kepada pemerintah Belanda dengan harga yang ditentukan oleh orang Belanda itu sendiri, bukan kesepakatan kedua belah pihak. Lalu ada Prengersetzel, wajib menanam kopi daerah Priangan. Lalu mengadakan penyerahan hasil bumi ya, atau kontingentan. Itulah seorang Dendels dengan kebijakan-kebijakan kekuasaannya. Selanjutnya kita menginjak kepada bagian B, ya, yaitu sistem tanam paksa. Kalau di bagian A kita bahas sedikit tentang kerja paksa. Nah, kalau B kita bahas tentang sistem tanam paksa. Sistem tanam paksa ini awal mulanya diajukan oleh Van den Bosch ya, di Belanda saat itu pada tahun 1829. Maka Raja Willem setuju. Pada tahun 1830 Van den Bosch diangkat menjadi gubernur jenderal di Jawa menggantikan Dendels. Tugas utamanya adalah melakukan penanaman tanaman yang laku dijual di pasar dunia, lalu membayar pajak dalam bentuk hasil tanaman. Itulah profesi seorang Graaf Janus Van den Bosch. Kita sedikit bahas mulai tentang latar belakang, aturan, pelaksanaan, dampak, dan selanjutnya ya, dari tanam paksa. Latar belakang diterapkannya tanam paksa di Indonesia atau Nusantara dulu. Pertama, di Eropa kala itu Belanda terlibat dalam peperangan pada masa kejayaan Napoleon dari Prancis sehingga menghabiskan dana yang besar. Itulah ya kebijakan mulainya ada tanam paksa yang disukai oleh Van den Bosch. Lalu terjadi perang kemerdekaan Belgia yang diakhiri dengan pemisahan Belgia dari Belanda tahun 1830. Lalu terjadi pula perang di Ponorogo 1825-1830 yang merupakan perlawanan rakyat jajahan termahal bagi Belanda. Perang di Ponorogo menghabiskan biaya sekitar 20 juta gulden. Ya. Kas negara Belanda kosong dan utang yang ditanggung Belanda cukup berat. Yang kelima, pemasukan uang dari penanam kopi tidak banyak. Inilah pemicu diterapkannya tanam paksa oleh penguasa Belanda terhadap rakyat Indonesia.
Aturannya adalah yang pertama, menanam 1/5 dari lahan yang dimiliki dengan tanaman yang diwajibkan. Ya, itu dibuat oleh Pandenbos. Yang kedua, hasil tanaman harus dijual kepada pemerintah Belanda. Yang ketiga, petani tidak boleh bekerja melalui penanaman padinya. Ini harus mengolah tanaman yang ditentukan oleh pemerintah Belanda. Jadi dibatasi penanaman padinya. Diutamakan tanaman-tanaman yang akan dijual oleh Belanda di pasar dunia, ya, yang lebih banyak menguntungkan bagi pemerintah penguasa saat itu. Yang keempat, rakyat tidak memiliki tanah, diwajibkan kerja rodi selama 65 hari setiap tahun. Dan yang kelima, kerusakan tanaman akan ditanggung oleh pemerintah saat itu. Lalu pelaksanaan sistem tanam paksa. Pelaksanaan sistem tanam paksa banyak menyimpang dari ketentuan pokok. Sebab itu, sistem tanam paksa mengakibatkan penderitaan bagi rakyat pedesaan di Pulau Jawa. Adapun penderitaan bangsa Indonesia akibat pelaksanaan sistem tanam paksa antara lain adalah yang pertama, rakyat makin miskin, ya. Karena sebagian tanah dan tenaganya harus disumbangkan secara cuma-cuma kepada Belanda. Yang kedua, sawah dan ladang menjadi terlantar karena diwajibkan kerja paksa yang berkepanjangan mengakibatkan penghasilan menurun. Yang ketiga, beban rakyat makin berat karena harus menyerahkan sebagian tanah dan hasil panen, membayar pajak, mengikuti kerja rodi, serta menanggung risiko apabila panen gagal. Yang keempat, akibat macam-macam beban menimbulkan tekanan fisik dan mental yang berkepanjangan. Yang kelima, bahaya kelaparan dan wabah penyakit timbul di mana-mana sehingga angka kematian meningkat drastis. Bahaya kelaparan yang menimbulkan korban jiwa terjadi di berbagai tempat seperti daerah Cirebon tahun 1843, di Demak, Grobogan. Kejadian itu telah mengakibatkan penurunan jumlah penduduk secara drastis. Di Demak, jumlah penduduk yang semula 336.000 jiwa turun sampai 120.000 jiwa. Ya, kita bisa hitung berapa ribu, ya, rakyat menjadi korban. Grobogan yang semula dari 89.500 turun sampai dengan 9.000 jiwa, ya. Bisa kalian hitung dan kalian bayangkan sendiri. Demikian pula yang terjadi di daerah-daerah lain, penyakit musuh lapar terjadi merajalela di mana-mana. Nah, sekilas bagaimana sistem pelaksanaan tanam paksa yang diterapkan Pandenbos di Nusantara kala itu. Kita simak video pembelajaran berikut ini. Hai guys, gimana kabarnya hari ini? Semoga semua sehat selalu. Dalam pembahasan kali ini kita akan membahas masa yang paling eksploitatif di zaman Belanda, yaitu masa tanam paksa. Langsung saja, yuk kita bahas. Sistem tanam paksa adalah peraturan yang diberlakukan pemerintah kolonial Belanda yang mewajibkan setiap desa menyisihkan 20% tanahnya untuk ditanami tanaman ekspor yang laku di pasar dunia. Tanaman ekspor tersebut antara lain kopi, tebu, kayu manis, karet, lada, tembakau, teh, dan tanaman-tanaman lainnya. Besarnya biaya perang Belgia dan perang Diponegoro yang dihadapi Belanda membuat keuangan Belanda di ujung kebangkrutan. Akhirnya, pemerintah Belanda menemukan cara untuk menutup kerugian dari biaya perang tersebut. Solusinya adalah dengan kultur stelsel, atau secara harfiah berarti sistem budidaya. Kultur stelsel ini pada praktiknya adalah sistem yang memaksa rakyat jajahannya menanam tanaman ekspor demi keuntungan pribadi Belanda. Sistem tanam paksa diprakarsai oleh Johannes van den Bos yang diterapkan pada tahun 1830. Sistem tanam paksa memiliki beberapa aturan. Aturan-aturan tanam paksa yang telah dibuat dan disosialisasikan ke rakyat pribumi nyatanya berbeda jauh dari pelaksanaannya di lapangan. Rakyat diwajibkan menyediakan 1/5 atau 20% tanah miliknya untuk ditanam tanaman ekspor. Namun, pada pelaksanaannya, Belanda merampas lebih dari 1/5 tanah, bahkan seluruh tanah milik rakyat, jika tanah tersebut subur.
Pada aturan lain tertera, jika rakyat gagal panen, maka kegagalan panen tersebut adalah tanggung jawab pemerintah Belanda. Namun pada pelaksanaannya, justru rakyat yang harus bertanggung jawab jika terjadi gagal panen. Kegagalan panen akan membuat rakyat semakin menderita dengan hukuman cambuk atau dipukuli oleh prajurit-prajurit Belanda. Selain itu, kelebihan hasil panen yang harusnya menjadi hak milik rakyat justru dirampas seluruhnya oleh pemerintah Belanda yang serakah. Tanam paksa ini tentunya sangat membuat rakyat pribumi sangat menderita. Tak jarang, banyak di antara rakyat pribumi jatuh sakit karena sistem tanam paksa. Bahkan di antaranya banyak juga yang meninggal dunia. Bagi pemerintahan kolonial Belanda, sistem tanam paksa ini sangat sukses membuat negeri Belanda kaya raya. Lebih dari 900 juta gulden mampu dihasilkan oleh tanam paksa dan juga digunakan untuk membangun infrastruktur di negeri Belanda. Sistem ini akhirnya mendapat kecaman dari berbagai kalangan, termasuk orang-orang Belanda sendiri. Salah satunya seperti Edward Douwes Dekker yang merupakan pejabat Belanda. Douwes Dekker sampai menulis buku yang terkenal, yaitu Max Havelaar. Buku tersebut menceritakan kesengsaraan rakyat Indonesia akibat sistem tanam paksa. Kecaman juga datang dari seorang misionaris dan anggota parlemen Belanda, yaitu Baron van Heuvel. Van Heuvel mengecam tanam paksa sebagai tindakan tak berperi kemanusiaan. Ia dengan gigih berjuang menghentikan praktik tanam paksa lewat parlemen Belanda yang kemudian diikuti dengan tokoh-tokoh Belanda yang lain. Protes yang gencar dilakukan tokoh-tokoh humanis Belanda akhirnya mampu menghapus sistem tanam paksa secara perlahan-lahan. Tahun 1865, kayu manis, teh, nila dihapuskan. Kemudian 1866, tembakau juga dihapus, menyusul tanaman tebu pada 1884. Tanaman yang terakhir kali dihapus adalah kopi, yang baru dihapus pada 1917, karena tanaman yang paling banyak memberikan keuntungan bagi Belanda. Nah, demikianlah pelaksanaan sistem tanam paksa. Dampaknya, ya, itu ada dampak positif bagi Belanda dan dampak negatif bagi Indonesia. Apa dampak negatif bagi Indonesia? Pertama, kemiskinan tentu dan penderitaan fisik mereka yang berkepanjangan, beban pajak yang berat, pertanian khususnya padi banyak mengalami kegagalan panen. Sebab petaninya dipaksa untuk mengurusi tanaman ya yang dipaksakan oleh Belanda untuk ditanam dan untuk dijual ke Eropa, sehingga penanaman padinya banyak terabaikan dan mengalami kegagalan. Keempat, kelaparan, kematian terjadi di mana-mana, pemaksaan bekerja sewenang-wenang kepada penduduk pribumi, jumlah penduduk Indonesia menurun, ya terjadi banyak korban jiwa, ya, dan penyakit merajalela di mana-mana. Segi positifnya, rakyat Indonesia sedikit mengenal teknik menanam jenis tanaman baru. Rakyat Indonesia mulai mengenal tanaman dagang yang laku di pasaran ekspor Eropa. Ketiga, memperkenalkan teknologi multi crops dalam pertanian, ya, multi fungsi dari berbagai jenis tanaman. Inilah dampak negatif bagi Indonesia. Lalu dampak positifnya bisa kalian lihat sendiri, ya. Ini tidak urgen sebab posisi kita dalam posisi yang terjajah. Jadi Bapak tekankan di sini, kalian bisa lihat bagaimana pengorbanan rakyat Indonesia kala dulu ketika dijajah oleh negara Belanda. Selanjutnya kita lanjutkan pada sistem sewa tanah, ya, kebijakan seorang Tom Stanford Raffles. Nama lengkapnya itu, ya, gelarnya Sir, tempat tanggal lahir di Jamaika, wafat tahun 1829, terkenal sebagai Gubernur Jenderal Belanda yang terbesar, pendiri kota negara Singapura, dan orang Inggris paling dikenal sebagai pencipta kerajaan terbesar di dunia. Nah, inilah seorang
profil Sir Raffles, seorang penguasa dari Inggris yang pernah atau sempat menjajah negara Indonesia. Tanggal 18 September 1811 adalah tanggal dimulainya kekuasaan Inggris di Hindia. Gubernur Jenderal Lord Minto secara resmi mengangkat Thomas Stamford Raffles sebagai penguasa baru sampai dengan tahun 1816. Perkembangan kolonialisme Inggris di Indonesia. Thomas Stamford Raffles. Awal pemerintahan Thomas Stamford Raffles. Pada bulan Mei 1811, kedudukan Dandas digantikan oleh William Johnson. Pada tanggal 18 September 1811, Johnson menyerah kepada Inggris di dekat Salatiga. Lalu ditandatangani perjanjian yang disebut Kapitulasi Tuntang tahun 1811 yang berisi 1. Pulau Jawa dan daerah sekitarnya yang dikuasai Belanda diserahkan kepada Inggris. 2. Semua tentara Belanda menjadi tawanan Inggris. 3. Orang-orang Belanda dapat dipekerjakan dalam pemerintahan Inggris. Gubernur Jenderal Lord Minto pada tanggal 18 September 1811 secara resmi mengangkat Raffles dengan pusat pemerintahan Inggris berkedudukan di Batavia. Raffles mulai melakukan langkah-langkah untuk memperkuat kedudukan Inggris di tanah jajahan. Dalam rangka menjalankan pemerintahannya, Raffles berpegang pada 3 prinsip. 1. Segala bentuk kerja rodi dan penyerahan wajib dihapus, diganti penanaman bebas oleh rakyat. 2. Peranan para bupati sebagai pemungut pajak dihapuskan, dan para bupati dimasukkan sebagai bagian pemerintah kolonial. 3. Tanah milik pemerintah, maka rakyat penggarap dianggap sebagai penyewa. Kebijakan Raffles dalam bidang pemerintahan. Raffles didampingi oleh para penasehat yang terdiri atas Gillespie, Mutinghe, dan Crassen. 2. Pulau Jawa dibagi menjadi 16 karesidenan. 3. Raffles mengambil strategi membina hubungan baik dengan para pangeran dan penguasa yang sekiranya membenci Belanda. 4. Para bupati dijadikan pegawai pemerintah sehingga mereka mendapat gaji dan bukan lagi memiliki tanah dengan segala hasilnya. Kebijakan Raffles dalam bidang ekonomi. 1. Pelaksanaan sistem sewa tanah atau pajak tanah, yang kemudian meletakkan dasar bagi perkembangan sistem perekonomian uang. 2. Penghapusan pajak dan penyerahan wajib hasil bumi. 3. Penghapusan kerja rodi dan perbudakan. 4. Penghapusan sistem monopoli. 5. Peletakan desa sebagai unit administrasi penjajahan. Kebijakan sistem sewa tanah atau land rent. Kebijakan land rent yang dicanangkan Raffles tidak terlepas dari pandangannya mengenai tanah sebagai faktor produksi. Menurut Raffles, pemerintah adalah satu-satunya pemilik tanah. Dengan demikian, penduduk Jawa menjadi penyewa dengan membayar pajak sewa tanah dari tanah yang dikelolanya. Kebijakan land rent. 1. Pajak dipungut perorangan. Jumlah pungutannya disesuaikan dengan jenis dan produksi tanah. 2. Pajak yang dibayarkan penduduk diharapkan berupa uang, tetapi kalau terpaksa tidak berupa uang dapat juga dibayar dengan barang lain misalnya beras. 3. Ditempatkannya desa sebagai unit administrasi pelaksana pemerintah. Dimaksudkan agar desa menjadi lebih terbuka sehingga bisa berkembang. 4. Memberikan kebebasan bagi para petani untuk menanam tanaman yang sekiranya lebih laku di pasar dunia, seperti kopi, tebu, dan nila. Akhir pemerintahan Thomas Stamford Raffles. Tahun 1816, Raffles mengakhiri pemerintahannya di Hindia. Pada tahun 1814 diadakan Konvensi London. Salah satu isi Konvensi London adalah Inggris harus mengembalikan tanah jajahan di Hindia kepada Belanda. Dengan demikian, pada tahun 1816, Kepulauan Nusantara kembali dikuasai oleh Belanda. Di bawah kekuasaan Raffles. Apa yang dibuat Raffles di Indonesia? Kita lihat di sini beberapa kebijakan dan tindakan yang dijalankan Raffles dalam ekonomi.
Yang pertama, pelaksanaan sistem sewa tanah atau pajak tanah, disebut land rent, yang kemudian meletakkan dasar bagi perubahan sistem perekonomian uang. Yang kedua, menghapus pajak dan penyerahan wajib hasil bumi. Nah, ini dihapus oleh Raffles. Penghapusan kerja rodi juga dan perbudakan juga dihapus di Indonesia. Ya, lalu sistem monopoli juga dihapus. Lalu diletakkan desa sebagai unit administrasi penjajahan. Tetap saja ya, judulnya penjajahan. Sekalipun banyak yang dihapus, kerja rodi dihapus, sistem monopoli dihapus, pajak dihapus, tapi tetap di sini ada sewa tanah dan peletakan desa sebagai unit administrasi penjajahan. Itu yang diterapkan Raffles di Nusantara. Nah, bagaimana sistem sewa tanah ini? Di sini petani harus menyewa tanah meskipun tanahnya sendiri. Nah, ini ya lucunya seorang Raffles, kita harus menyewa pada tanah milik kita sendiri. Itulah zaman penjajahan dulu. Tanah disewakan kepada kepala-kepala desa, kemudian membagi tanah dan memungut sewa tanah tersebut. Sewa tanah dibayar dengan uang. Nah, di sini mulai rakyat Indonesia dikenakan dengan namanya uang sebagai alat bayar. Lalu bagi yang tidak punya tanah dikenakan pajak kepala. Ya. Tujuan sistem sewa tanah pertama adalah para petani dapat menanam dan menjual hasil panen secara bebas, untuk memotivasi mereka kerja lebih baik. Yang kedua, daya beli masyarakat semakin meningkat, ya, apalagi sudah diperkenalkan dengan yang namanya uang, sehingga masyarakat dapat membeli barang-barang industri Inggris. Yang ketiga, pemerintah kolonial mempunyai pemasukan negara secara tetap dan cukup terjamin. Yang keempat, memberikan kepastian hukum atas tanah yang dimiliki petani. Ya. Lalu yang kelima, secara bertahap mengubah sistem ekonomi barang menjadi sistem ekonomi uang. Anakku sekalian, bagaimana dampaknya? Sistem sewa tanah ini menimbulkan perubahan-perubahan penting sebagai berikut. Pertama, unsur pelaksaan diganti dengan unsur kebebasan. Ikatan yang bercorak tradisional dirubah menjadi hubungan kontak. Yang ketiga, ikatan adat istiadat yang sudah berjalan turun-temurun dirubah menjadi semakin longgar karena pengaruh budaya asing atau budaya barat kala itu. Lalu dampak tanam paksa ini sudah dibahas tadi. Kita lihat ada kemiskinan, beban pajak, pertanian, kelaparan, pemaksaan kerja sewenang-wenang, dan jumlah penduduk Indonesia menurun. Sudah dibahas tadi. Nah, kita lanjutkan hambatan-hambatan dalam pelaksanaan sistem sewa tanah. Pertama, keuangan negara dan pegawai yang cukup jumlahnya terbatas. Hambatan-hambatan dari sewa tanah yang diterapkan oleh Raffles, ya, seorang Inggris yang menjajah Indonesia. Yang kedua, masyarakat Indonesia berbeda dengan masyarakat India yang sudah mengenal perdagangan ekspor. Yang ketiga, sistem ekonomi desa pada waktu itu belum memungkinkan diterapkannya ekonomi uang. Itu hambatan-hambatan. Yang keempat, belum adanya pengukuran tanah milik penduduk yang tepat. Lalu adanya pejabat yang tidak bertindak sewenang-wenang dan korup. Yang terakhir, pajak terlalu tinggi sehingga banyak tanah yang tidak digarap. Itulah hambatan-hambatan pelaksanaan sistem sewa tanah. Akibatnya timbullah kegagalan. Kenapa demikian? Karena pemicunya adalah satu, kurangnya para pegawai yang cakap. Lalu rakyat Indonesia masih terikat pada feodal dan belum mengenal ekonomi uang. Ketiga, adanya pegawai pemerintah yang melakukan korupsi, manipulasi. Terakhir, intinya masa jabatan Raffles 5 tahun saat itu belum sempat memperbaiki kelemahan dan penyimpangan dalam sistem sewa tanah. Namun ada beberapa sumbangan dalam hal ilmu pengetahuan. Pertama, mendirikan lembaga ilmu pengetahuan, membuat buku History of Java. Lalu istri Raffles bernama Olivia Meren merupakan perintis kebun raya Bogor. Nah, inilah sedikit sumbangan dari ilmu pengetahuan yang diterapkan oleh Raffles.
demikianlah kegiatan pembelajaran saat ini. Nah, kita tutup saja pertemuan dengan sama-sama membaca alhamdulillah. Kita berdoa, Allahumma inna istaudi'uka ma'alam tani faradudu ilayya indaka hajati wala tansani ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.